Adik-adik, halo, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik Horong Abraham semuanya? Puji Tuhan, Kak Titin percaya semua adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan perlindungan kasih Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau ngapain ya? Oh iya, kita sekarang mau ibadah Horong Abraham. Sebelumnya, Kak Titin ajak adik-adik untuk siapkan hatinya terlebih dahulu. Siapkan pikirannya semuanya, konsentrasi untuk boleh masuk dalam ibadah kita. Dan jangan lupa Alkitabnya. Ya, sikapnya juga harus yang baik. Oke, sebelum kita masuk, kita satu di dalam doa dulu ya adik-adik. Mari kita menyerahkan ibadah kita di dalam tangan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami sepanjang malam, dan pagi ini kami boleh kembali membuka mata kami dan kami boleh mengikuti ibadah Horong Abraham. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di hati kami, di dalam rumah kami, sehingga kami mau bersukacita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semuanya sudah siap? Nah, Kak Titin mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama lagunya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Ya, kalau adik-adik tahu, masih ingat gerakannya, kita nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik ya, dengan gerakannya semuanya. Yuk, kalau bisa sambil bangkit berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekarang Kak Titin mau ajak adik-adik semuanya untuk masuk dalam pelayanan firman, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kembali kita satu di dalam doa. Tapi sekarang adik-adik ikutin kata-kata Kak Titin ya. Yuk, lipat tangannya semuanya, tutup matanya dengan sikap doa yang terbaik. Mari kita satu di dalam doa, ikuti Kak Titin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. Bersuaralah buat kami semua. Berkati Kak Titin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini adalah firman yang benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semuanya sudah siap dengan Alkitabnya di rumah.
Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Sudah ketemu adik-adik? Lukas ini ada di perjanjian apa yuk? Perjanjian baru ya. Nah, Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Adik-adik sudah ketemu? Yuk kita sama-sama membaca ya. Kak Titin sudah siapkan juga di layarnya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ayat 44, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat 52, kita baca lebih keras lagi. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, itu pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nah, adik-adik, sekarang Kak Titin mau tanya adik-adik semuanya. Adik-adik, kalau diajak papa mama jalan-jalan, seneng nggak? Seneng ya. Nah, kalau biasanya adik-adik diajak jalan-jalan kemana aja sih? Oh, ada jalan-jalan ke mall, tapi sekarang udah nggak bisa lagi ke mall. Diajak ke mana lagi? Ke kebun binatang, atau diajak berkunjung ke rumah opung, ke rumah tulang, ke rumah saudara-saudara ya. Nah, pasti senang sekali ya, apalagi di era pandemi gini, pengennya udah bosen di dalam rumah, pengennya jalan-jalan ya. Tapi masih belum boleh dulu ya, masih harus dijaga dulu kondisinya. Nah, jadi ceritanya hari ini cerita tentang Tuhan Yesus waktu masih kecil adik-adik. Dia diajak jalan-jalan sama papa mamanya, sama orang tuanya. Siapa orang tuanya Tuhan Yesus? Waktu itu ibunya adalah Maria dan ayahnya Yusuf. Ya, Maria. Waktu itu Tuhan Yesus tinggal di sebuah kota namanya kota Nazaret, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus tinggal bersama Bapak Yusuf dengan Ibu Maria di kota Nazaret. Bapak Yusuf dengan Ibu Maria adalah orang yang taat, adik-adik.
Mereka orang tua yang rajin melakukan ibadah, sehingga pada suatu hari perayaan Paskah, Ibu Maria dengan Bapak Yusuf mengajak Tuhan Yesus untuk pergi ke suatu tempat. Kemanakah Tuhan Yesus diajak? Wah, ternyata Tuhan Yesus diajak ke kota Yerusalem. Nah, waktu itu adik-adik belum ada motor, belum ada mobil, belum ada kereta, pesawat, belum ada waktu itu. Padahal Yerusalem cukup jauh jaraknya. Jadi mereka perginya cuma bisa dengan jalan kaki, ya, ataupun dengan kendaraan-kendaraan hewan, ya, seperti kuda, keledai begitu. Tapi waktu itu Tuhan Yesus diajak jalan kaki rame-rame dengan banyak orang gitu dari Nazaret ke kota Yerusalem. Karena ada perayaan Paskah, perayaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat pada saat itu, termasuk Bapak Yusuf dengan Ibu Maria. Karena mereka orang yang taat, jadi mereka juga mengajarkan Tuhan Yesus untuk taat. Nah, Tuhan Yesus akhirnya pergi dengan ayah dan ibunya jalan-jalan, tapi jalan-jalan ke kota Yerusalem. Lalu di kota Yerusalem apa yang mereka lakukan ya adik-adik? Oh, ternyata mereka pergi ke Bait Allah. Nah, di Bait Allah, Maria dengan Yusuf mengajak Tuhan Yesus dan mengajarkan Tuhan Yesus untuk memberikan persembahan. Sama seperti yang adik-adik sudah sering lakukan di hari Minggu. Kalau setiap ibadat gereja, kita memberikan persembahan. Nah, pada saat perayaan Paskah ini juga, setiap orang yang datang ke Bait Allah memberikan persembahan domba seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan ini diajarkan oleh Maria dengan Yusuf kepada Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba sudah selesai memberikan persembahan, akhirnya mereka pulang kembali kemana tadi? Asalnya dari Nazaret. Keluarga Tuhan Yesus pulang beramai-ramai dengan orang-orang dari kota Nazaret juga ya yang tadi datang ke Yerusalem. Nah, ini mereka mau pulang. Berhari-hari mereka jalan, tapi Tuhan Yesus gak sama dengan Yusuf dengan Maria saat itu. Tapi Yusuf dengan Maria merasa karena banyak orang pasti Tuhan Yesus mungkin ada di belakang mereka. Lalu Tuhan Yesus dicari oleh Maria dengan Yusuf. Ternyata tidak ketemu adik-adik. Tuhan Yesusnya hilang. Wah, panik dong Yusuf dengan Maria. Kira-kira kalau adik-adik juga hilang waktu jalan-jalan sama papa mama, papa mama panik gak? Panik banget pastinya. Kalau adik-adik takut nggak hilang jauh dari papa mamanya? Ya, mungkin ada yang takut juga ya. Waduh, gimana aku cara pulangnya? Kok papa mamaku nggak ada? Dan sebagainya ya. Akhirnya Yusuf dengan Maria kembali ke Bait Allah lagi, ke Yerusalem lagi. Dicari-cari, dan ternyata Tuhan Yesus ketemu setelah 3 hari adik-adik. Wah, hilangnya lama sekali ya Tuhan Yesus. Setelah 3 hari baru ketemu, ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam-imam. Alim ulama itu seperti pendeta, terus ada majelis. Nah, semua orang-orang petinggi-petinggi yang ada di Bait Allah waktu itu Tuhan Yesus lagi ngobrol sama mereka. Ngobrolin apa ya? Oh, ternyata Tuhan Yesus memakai waktu 3 hari itu bukan untuk ketakutan di dalam Bait Allah, bukan untuk main-main karena Bait Allahnya luas dia lari-lari, tetapi Tuhan Yesus memakai waktunya untuk menyenangkan Bapaknya
dengan melakukan hal yang berguna. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada para alim ulama waktu itu. Padahal adik-adik, Tuhan Yesus masih berumur 12 tahun. Ya adik-adik, jadi pelajaran pertama pada minggu ini adalah bahwa Tuhan Yesus yang kecil pada saat umur 12 tahun, dia sudah memakai waktunya untuk menyenangkan Bapaknya, melakukan hal yang berguna. Kalau adik-adik, hal yang bergunanya apa yuk? Coba kasih contoh Kak Titin. Seperti apa hal berguna? Contohnya, hal yang berguna di rumah adalah rajin belajar sebagai anak-anak sekolah, bukan main game. Nah, main game bukannya dilarang, tetapi kalau sudah menghabiskan waktu terlalu banyak, itu merupakan hal yang tidak berguna ya adik-adik. Ya, apalagi gamenya cuman game tembak-tembakan, game warrior hanya untuk berantem-berantem. Nah, itu lagi makin tidak berguna. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia melakukan hal yang berguna. Nah, adik-adik, setelah itu, akhirnya tadi Tuhan Yesus yang sudah hilang, lalu ketemu dengan Maria dan Yusuf kembali. Nah, katanya mereka itu ketakutan, cemas kalau Tuhan Yesus hilang, tapi Tuhan Yesus tidak, seperti jawabnya pada ayat 49. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Oh, Tuhan Yesus sangat senang sekali dia berada di dalam rumah Bapaknya, di bait Allah, sehingga dia tidak takut ketika kehilangan orang tuanya. Nah, akhirnya karena sudah ketemu dengan Yusuf dan Maria kembali, lalu Tuhan Yesus pulang bersama-sama dengan orang tuanya ke kota Yerusalem. Nah, tetapi Tuhan Yesus tetap taat pada orang tuanya. Dia ikut pulang ke kota Nazaret, ikut lagi sama Maria dengan Yusuf. Akhirnya mereka pulang dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari kisah tentang Tuhan Yesus saat berumur 12 tahun, Yesus tadi taat ya. Nah, adik-adik, kita kan dari bayi, kita semakin bertambah usia, badan kita juga semakin besar ya, semakin tinggi, nggak segitu-segitu terus. Tetapi di dalam pertambahan kita, usia kita bertambah, badan kita besar, kita juga harus punya pertambahan yang lain, yaitu bertambah di dalam Tuhan, bertumbuh imannya, bertumbuh pengetahuannya tentang Tuhan Yesus. Nah, bertumbuh di dalam Tuhan dapat kita peroleh dengan kita mau bersukacita, mau selalu rindu bersama dengan Tuhan Yesus di gereja, di sekolah minggu. Nah, seperti kayak Tuhan Yesus tadi, dia rindu untuk ke bait Allah dan dia mau diajak papa mamanya untuk pergi ke bait Allah memberikan persembahan. Selain itu, bertumbuh adik-adik caranya adalah dengan rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa seperti lagu kita tadi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau adik-adik mau bertambah, tumbuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, contoh yang tadi seperti Tuhan Yesus sudah lakukan, ada ciri-ciri anak yang bertumbuh.
bahwa anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia taat kepada Tuhan, taat kepada orang tuanya, kepada papa mamanya. Dia mau tetap pulang ikut ya ke Nazaret, ikut Yusuf dengan Maria. Dia tidak melawan mereka, tetapi dia taat. Sehingga akhirnya seperti ayat 52 dikatakan bahwa Tuhan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, jadi kalau anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan bukan kerugian, tetapi akan menjadi keuntungan. Adik-adik dikasihi Tuhan Yesus, dikasihi juga orang lain, manusia, ya. Jadi ya adik-adik, jadi kalau adik-adik tidak rajin beribadah, nggak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak ada yang diisi ke dalam sini. Akhirnya tidak tahu, tidak hidup lagi bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Yang ada adik-adik kerjanya terus melawan karena tidak tahu kebenaran, tidak tahu apa yang mau Tuhan. Kita tahu maunya Tuhan dengan tadi lewat Alkitab, karena perintah Tuhan ada di Alkitab. Jadi demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya adik-adik semuanya boleh menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak yang bertambah bertumbuh di dalam Tuhan dengan hikmat-Nya, sehingga nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Ya adik-adik, sebelum kita lanjutkan tutup firman-Nya, Kak Titin mau ajak adik-adik untuk beraktivitas bersama-sama. Aktivitas minggu ini ternyata ayat hafalan, tetapi ayat hafalannya harus pakai gerakan, tetapi jangan dengan contekan. Nah, caranya biar adik-adik hafal, adik-adik pakai gerakan saja. Ya, coba adik-adik berkreasi dan dipahami dulu isinya. Baru adik-adik bisa menghafalnya dengan mudah. Dan yang paling penting adalah lakukan dengan sukacita adik-adik. Karena kalau adik-adik diisi dengan firman, menghafal ayat, adik-adik punya bekal untuk bertambah hikmatnya. Jadi sesuai selalu dengan firman yang disampaikan oleh Kak Tirza, Kak Oteng, Kak Titin, bahwa ayat Alkitab itu baik untuk dihafal adik-adik. Kak Titin bilang gini, Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Ya, bisa adik-adik nanti boleh gerakannya sendiri ataupun ikuti Kak Titin. Satu, kembali di dalam doa menyerahkannya agar firman itu tinggal di dalam hidup kita. Kita berdoa, Bapak, aku bersyukur kalau pada hari ini Tuhan boleh berbicara buat adik-adik Horong Abraham, agar adik-adik ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami boleh selalu menyerahkan hati kami untuk mau rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan terlebih rajin ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami di dalam seharian kami menjadi anak yang taat juga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi bahwa Tuhanlah yang harus makin bertambah. Tuhan semakin dimuliakan, bukan kita saja ya. Yuk kita nyanyi, Dia harus makin bertambah.
sambil mengumpulkan persembahannya yang bisa dikirimkan lewat scan barcode ataupun langsung ke rekening HKBP Cinere di Bank BRI. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Kita akhiri ibadah kita dan kita serahkan persembahan kita. Dan nanti diakhiri oleh doa Bapa kami serta Bapa terima kasih. Oke, yuk kita satu di dalam doa. Kembali, Bapa terima kasih kalau kami boleh mengakhiri ibadah Horong Abraham saat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan kami semuanya boleh mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus dan kami boleh bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik kita sudah selesai ibadahnya. Kita boleh kembali ke dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat menjalani minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya.